Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Bu Erna di sini dalam pelajaran jarak jauh pendidikan agama Islam SD Istiqomah bersama Bu Erna. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa alhiqni bis-sholihin. Amin. Pada kesempatan kali ini, kita akan bahas tentang iman kepada hari akhir. Iman artinya percaya. Nah, ada beberapa hal setelah kita mempelajari tentang iman kepada hari akhir ini. Satu, yang diharapkan adalah meyakini adanya hari akhir. Dalam hati kita harus yakin bahwa hari akhir itu, hari kiamat itu akan datang. Pasti akan terjadi. Yang kedua, memiliki sikap yang mencerminkan beriman kepada hari akhir. Dan yang ketiga, memahami hikmah beriman kepada hari akhir. Setelah kita meyakini, kemudian kita memiliki sikap yang mencerminkan bahwa kita itu percaya kepada hari akhir. Dan yang terakhir, kita paham, kita memahami hikmah dari beriman kepada hari akhir itu apa. Yang pertama yang harus kita ketahui, nama-nama hari akhir itu ada beberapa sebutan lain. Yang pertama, Yaumul Ba'ats. Yaumul Ba'ats yaitu hari dibangkitkannya manusia dari alam kubur. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan malaikat Israfil untuk meniup sangkakala yang kedua. Kemudian seluruh manusia yang telah mati berabad-abad lamanya dan telah menjadi tulang belulang atau menjadi tanah sekalipun, dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan hidup kembali untuk menerima balasan atas semua perbuatannya di dunia. Itu Yaumul Ba'ats. Yang kedua, Yaumul Mahsyar. Yaumul Mahsyar yaitu hari berkumpulnya manusia setelah dibangkitkan dari kubur di lapangan yang sangat luas yang disebut dengan padang mahsyar. Di tempat inilah Allah Subhanahu wa Ta'ala memperlihatkan amal perbuatan yang pernah dilakukan manusia selama hidup di dunia. Yang ketiga, Yaumul Hisab. Yaumul Hisab yaitu hari perhitungan. Hari perhitungan seluruh amal perbuatan manusia. Sekecil apapun perbuatan manusia, mulut akan dikunci dan seluruh anggota badan lain akan menjadi saksi atas segala perbuatannya. Manusia tidak akan luput dari perhitungan. Pada saat itu, manusia tidak dapat berdusta. Yang keempat, Yaumul Mizan. Yaumul Mizan artinya hari ditimbangnya seluruh amal perbuatan manusia selama di dunia. Barang siapa yang timbangan amal kebaikannya lebih berat dari timbangan amal keburukannya, balasannya surga. Sebaliknya, jika timbangan amal keburukannya lebih berat dari kebaikannya, nerakalah balasannya.
Yang kelima, sebutan lain dari hari akhir itu adalah Yaumul Jaza, yaitu hari pembalasan atas semua amal perbuatan yang pernah dilakukan di dunia. Bagi orang yang amalnya baik ketika di dunia, balasannya adalah surga dengan segala kenikmatan yang ada di dalamnya. Sementara bagi orang kafir dan orang yang amalnya buruk, balasannya adalah neraka yang apinya menyala-nyala. Sekarang, tanda-tanda hari akhir. Nah, pasti kita semuanya sudah mengetahui tanda-tanda hari akhir ini. Artinya, dari tanda ini bahwa hari akhir itu, hari kiamat itu semakin dekat. Apa saja tanda-tanda hari akhir itu? Kita lihat bersama. Yang pertama, kejahatan semakin banyak terjadi. Sebagaimana kita tahu bahwa dari berita televisi, sosial media, dan sebagainya, banyak suka terdengar kejahatan yang dilakukan oleh manusia. Mulai dari mencuri, kemudian merampok, berbuat kejahatan, menganiaya orang, membunuh, dan sebagainya. Itu adalah tindak kejahatan. Ya, mudah-mudahan kita terhindar dari perbuatan kejahatan tersebut. Yang kedua, banyak perempuan yang menyerupai laki-laki atau sebaliknya, baik dalam cara berpakaian, tingkah laku, dan ucapan. Ini juga bisa menjadi suatu tanda atau ciri bahwa hari akhir itu akan semakin dekat. Yang ketiga, minuman keras menjadi minuman sehari-hari. Nah, ini kalau kita jangan sampai terbawa oleh pergaulan ya. Mudah-mudahan kita terhindar dari berbagai macam minuman yang beralkohol. Walaupun itu sedikit, kalau kita minum sedikit, tetap itu haram. Yang keempat, banyak ulama yang meninggal sebagai tanda diangkatnya ilmu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kelima, banyak orang yang berlomba-lomba meraih kesenangan dunia. Jadi semakin banyak orang yang memprioritaskan, yang mengedepankan masalah keduniaan. Berlomba-lomba ingin menjadi orang kaya, kemudian berlomba-lomba mengumpulkan harta benda. Nah, ini yang ditakutkan ya. Tapi sekarang sudah banyak yang seperti itu. Artinya, kalau sudah banyak yang berlomba-lomba meraih kesenangan dunia saja, tidak memikirkan tentang amal soleh atau ibadah, itu artinya bahwa hari kiamat akan segera datang atau semakin mendekat kepada kita. Nah, dalam Al-Quran banyak yang menjelaskan akan datangnya hari akhir ini. Salah satunya yang kita sudah hafal suratnya yaitu surat Al-Zalzalah atau disebut juga dengan surah Al-Zilzal ya. Ini surat Al-Zalzalahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qalal insanu ma laha Yawma idzin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha. Yawma idzi yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum
فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Surat Al-Zalzalah ini berarti apabila bumi diguncangkan dengan guncangan yang dahsyat dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya, dan manusia bertanya, apa yang terjadi pada bumi ini? Pada hari itu bumi menyampaikan beritanya, karena sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan yang demikian itu padanya. Pada hari itu, manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan berkelompok-kelompok untuk diperlihatkan kepada mereka balasan semua perbuatannya. Maka, barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya pula. Nah, dari surat Al-Zalzalah ini menerangkan bahwa ketika datangnya hari kiamat yang sebenar-benarnya, bumi akan diguncang dan bumi akan mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya, maka apa yang terjadi bisa dibayangkan, semuanya akan hancur. Itu ya. Nah, di ayat ke-7 dan ayat ke-8 Allah menerangkan bahwa barang siapa yang mengerjakan kebaikan walaupun itu seberat biji zarah itu lebih kecil dari atom. Atom itu udah kecil ya. Nah, ini lebih kecil dari atom. Walaupun kecil, niscaya Allah akan membalasnya. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan walaupun itu kecil, sama seberat zarah, niscaya Allah akan membalasnya juga. Jadi, tidak akan ada yang luput dari penglihatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di ayat yang lain, di surah yang lain, diterangkan juga tentang hari kiamat ini, yaitu surah Al-Qari'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Mal-Qari'ah. Wa ma adraka mal-Qari'ah. Yawma yakunun nasu kal farashil mabsus. Wa takunul jibalu kal aihnil manfush. Fa amma man sakulat mawazinuh fahuwa fi 'aishatir radiyah. Wa amma man khaffat mawazinuh fa ummuhu hawiyah. Wa ma adraka ma hiyah narun hamiyah. Shadaqallahul azim. Di surah Al-Qari'ah, Allah menjelaskan ayat pertama, Al-Qari'ah, hari kiamat. Apakah hari kiamat itu? Dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Pada hari itu manusia seperti laron yang berterbangan, dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Maka adapun orang yang berat kebaikannya,
maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan atau senang. Dan adapun orang yang ringan timbangan kebaikannya, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Dan tahukah kamu apakah neraka hawiyah itu? Yaitu api yang sangat panas. Nah, ini keterangan tentang kiamat dalam surah Al-Qari'ah. Di ayat 1, 2, dan 3 Allah mengulang-ulang kata Al-Qari'ah. Artinya ini adalah sesuatu yang harus diperhatikan, gitu ya. Dari penjelasan Bu Erna, maka ada beberapa hikmah kalau kita beriman kepada hari akhir atau hari kiamat. Hikmah itu artinya jadi ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Jangan sampai kita terlena dari hari kiamat ini. Yang pertama, mendorong manusia untuk lebih tekun dalam beribadah. Karena kita yakin bahwa hari akhir itu akan datang, maka kita harus lebih tekun dalam beribadah. Sholat jangan sampai dilalaikan, harus tepat waktu. Setiap hari kita harus mengaji, ya, baca Al-Quran. Kalau sudah bisa baca, sudah fasih bacaannya, diharapkan harus bisa atau harus mengetahui terjemahannya apa. Sudah tahu terjemahannya dan memahami isi dari kandungan surat Al-Quran itu, kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Itu harapannya. Yang kedua, mendorong manusia untuk berbuat kebajikan. Ayo kita selalu berbuat kebaikan, gitu ya. Yang ketiga, mendorong manusia untuk tidak melakukan kejahatan. Jangan sampai kita terbawa atau ikut-ikutan teman untuk berbuat sesuatu yang sia-sia, melakukan kejahatan yang akan merugikan orang lain dan akan merugikan kita sendiri, karena perbuatan kita akan dipertanggungjawabkan tidak hanya di dunia saja, tapi nanti di akhirat akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Itu ya. Itulah penjelasan dari Bu Erna tentang beriman kepada hari kiamat. Mudah-mudahan kita semuanya bisa melaksanakan ibadah dengan istiqomah. Jangan lupa untuk selalu beribadah dengan khusyuk, dengan kesungguhan hati, tidak main-main lagi ya. Kalau sekarang sudah kelas 6, sholatnya harus lebih tertib, tidak banyak bercanda ya. Itu mungkin penjelasan dari Bu Guru. Sekian, jazakumullahu khairan kasiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.